Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun saat ini kau berada, mari saat ini kita akan berikan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Bukan saat ini kau berada di mana, tetapi saat ini hatimu ada di mana. Mari saat ini kita melekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih karunia yang luar biasa bagi kita. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini dengan segala keberadaan kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu menyertai hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau mengambil waktu ini untuk kami boleh bersekutu di hadapan Engkau semakin hari semakin dekat, lekat dan mengerti isi hatimu bagi kami. Dan kami mau menyukakan akan hatimu Tuhan melalui pujian penyembahan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari saat ini kita masuk hadiratnya Tuhan. Kita rasakan bukti kasih terbesar yang boleh Allah berikan bagi kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib bagi kita, yang melayakkan kita untuk memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat jawaban atas hidup kami. Hanya Engkau tempat untuk kami terus berharap Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dari awal kita mengangkat pujian ini, Kau telah memberikan cinta kepadamu. Kau telah buktikan cinta
jemaat terkasih, keluarga besar GBI Kelor, selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Pimpin kami dan bimbing kami, karena kami tahu Tuhan, tanpa penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu sia-sialah ibadah kami. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan seluruh kami ini Tuhan, keluarga besar GBI Kelor. Dan berfirman-Lah Tuhan, kami haus dan lapar akan firman. Kami siap menyambut firman-Mu dengan sukacita. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang terkasih. Hari ini renungan firman Tuhan sebetulnya adalah melanjutkan daripada firman Tuhan yang saya telah sampaikan kepada jemaat di GBI Perigi minggu lalu, yaitu iman, percaya dan mempercayakan. Katakanlah ini adalah iman, percaya dan mempercayakan bagian yang kedua. Iman adalah sesuatu hal yang paling sering diperbincangkan, bahkan seringkali menjadi permasalahan. Memang di Alkitab begitu banyak contoh-contoh iman. Tetapi perlu kita ketahui dengan baik, teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa iman bukan alat untuk menjadikan kita memiliki jaminan apa yang kita doakan dan kita inginkan, kita mau Tuhan lakukan, akan kita atau harus kita dapatkan. Kalaupun kita ini memiliki iman yang baik, percaya yang sungguh, karena Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus tidak dapat kita dikte dengan iman kita. Tuhan, saya punya iman, karena itu berikan apa yang saya doakan. Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-39. Perhatikan ayat ini baik-baik. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sekali lagi saya bacakan, mari kita teliti ayat ini. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mereka orang-orang itu telah memiliki iman dengan satu kesaksian yang luar biasa yang baik, tetapi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Lalu bagaimana? Bukankah mereka punya iman yang luar biasa? Iman yang dikatakan iman yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita harus memperhatikan dan mengerti, memahami dengan benar. Iman itu menunjukkan, iman adalah menunjukkan sikap hati yang percaya, tetap percaya dan selalu percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Iman adalah satu sikap hati di mana kita percaya, tetap percaya dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, jangan karena iman ini maka kita menghakimi orang melalui persoalan doa yang belum dijawab. Mungkin kita katakan, coba berdoa dengan iman lebih sungguh-sungguh lagi. Mungkin imanmu belum sungguh-sungguh. Coba berdoa dengan percaya sungguh-sungguh. Saudara-saudara, seringkali kalau kita tidak hati-hati dengan kalimat-kalimat ini, kita tanpa sadar menghakimi orang seakan-akan doamu belum dijawab, apa yang kamu minta belum dikabulkan karena imanmu mungkin masih terlalu kecil. Coba bulatkan iman.
supaya betul-betul iman itu akan menggerakkan kuasa Allah. Sekali lagi saya katakan saudara-saudara, Allah Bapa Tuhan kita tidak dapat didikte dengan iman. Tidak. Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus punya standar, punya kedaulatan sedemikian rupa. Karena itu mari kita perhatikan dengan baik bagaimana kita sebagai orang-orang yang memiliki iman, dan apa yang dimaksud dengan iman, dan apa kaitannya percaya kita dengan kedaulatan Allah. Firman Tuhan mengatakan iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan, hal ini berarti setiap hari seharusnya kita memahami, menemukan firman Tuhan. Seperti Alkitab katakan, yang berbahagia adalah orang yang menemukan firman Tuhan dan melakukannya siang dan malam. Firman Tuhan menjadikan kita mengenal dengan luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan membuat kita lebih mengerti siapa Tuhan dan apa isi hati serta kehendaknya, saudara-saudara. Karena itu iman itu bertumbuh di dalam proses kehidupan kita. Kalau kita tetap setia, tetap taat, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, walau apa yang kita harapkan, kita kehendaki belum terwujud, bahkan seringkali bahwa yang terjadi dan yang kita dapatkan adalah hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan, kita doakan. Nah, karena itu seperti tema yang saya sampaikan, iman, percaya, dan mempercayakan. Walaupun apa yang kita harapkan belum terwujud, saudara-saudara, kalau kita beriman, maka kita akan tetap setia, kita akan tetap percaya, kita terus mengikut Tuhan dengan setia, dan membawa hidup kita, mempersembahkan, mempercayakan semua ini di dalam tangan Tuhan. Walaupun apa yang kita harapkan, kita doakan belum terwujud, bahkan seringkali tidak seperti yang kita harapkan, yang kita dapatkan dan kita temui dalam kehidupan kita, tetapi dengan iman kita tetap percaya dan menyerahkan hidup kita, mempersembahkan hidup kita, mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mengapa? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan tidak pernah berubah. Rancangannya adalah rancangan yang begitu indah bagi orang-orang percaya. Seperti yang tercatat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, ayat yang begitu terkenal. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Kita mempercayakan segala sesuatu yang ada kita dalam tangan Tuhan, walaupun doa kita belum dijawab, karena rancangan Tuhan, rencana Tuhan ada rancangan yang begitu indah. Karena firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita belum mendapat apa yang kita harapkan, tetapi kita tetap percaya. Segala sesuatu yang sekarang tidak indah, masih tidak menyenangkan, satu hari
Tuhan akan ubah. Karena apa? Seperti pujian mengatakan, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Yes. Mungkin saat ini kita belum mengerti jalan-jalan Tuhan, tetapi percayalah, rancangannya adalah rancangan yang indah. Yang kedua, mengapa kita mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan? Seperti tercatat dalam Yesaya pasal ke-55 ayat ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa jalan-jalan Tuhan adalah jalan-jalan yang tidak sama dengan jalan-jalan kita manusia. Jalan-jalan Tuhan begitu ajaib dan begitu indah. Seperti pujian yang tadi saya katakan, dulu ku tak tahu semua jalanmu, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan merasakan indah rencana. Indah rencana Tuhan. Karena jalan-jalannya yang kita tidak pahami sebagai ciptaan yang sangat-sangat terbatas. Karena itu saudara-saudara, percayakanlah hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Iman bukan sekedar percaya. Kita katakan, iya saya percaya. Kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Belum cukup. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan terus menerus, walaupun belum mendapatkan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya, sebab kita percaya Dia akan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Saudara-saudara yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jalan Tuhan itu seperti yang dikatakan Alkitab dalam Yeremia pasal 18 ayat keempat. Yeremia 18 ayat keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saya ulangi, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Seperti tukang periuk mempunyai hak kedaulatan mutlak atas periuk-periuk yang dibentuknya. Bapa kita mempunyai hak mutlak atas kita di dalam kehidupan kita sebagai ciptaan. Apabila ada sesuatu yang dilihat belum, masih perlu disempurnakan, masih perlu diperbaiki, tidak jarang seperti periuk itu dibentuk kembali menjadi sesuatu yang lebih indah. Memang tidak nyaman, seperti firman Tuhan katakan, ketika dihajar memang mendatangkan duka cita, tetapi sesudah itu akan mendatangkan sukacita. Sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, bukan anak gampangan, bukan anak pungut. Saudara dan saya kadang-kadang dibentuk oleh Tuhan menjadi satu bentukan yang semakin indah, dan semakin indah. Yang keempat adalah berserah penuh, yang berarti sikap mempercayakan apa yang ada pada kita secara yang sebaik-baiknya, yang seharusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mempercayakan karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah yang tidak pernah berubah. Yang kedua, jalan-jalan Tuhan bukan jalan kita. Jalan Tuhan adalah jalan yang ajaib. Yang ketiga, seperti tukang periuk yang apabila dia melihat ciptaan yang ada kekurangan, tukang periuk punya hak kedaulatan yang mutlak atas ciptaannya, dan dia berkuasa untuk merubahkannya. Karena itu berserah sepenuh-penuhnya, menyerahkan hidup kita sepenuh-penuhnya, sikap yang mempercayakan
Tuhan Yesus Kristus akan keberadaan hidup kita sepenuh-penuhnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu bagaimana kita bersikap berkaitan dengan iman kita. Yang pertama, walaupun terkadang kita telah melakukan dengan baik apa yang harus kita lakukan, terkadang belum juga kita dapatkan apa yang kita harapkan dari Tuhan. Kita telah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tak jemu-jemu adalah memang perintah Tuhan. Seperti dalam Lukas 18 ayat pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang menjadi persoalan, apakah doa dengan tidak jemu-jemu berarti bahwa ada jaminan dengan tidak jemu-jemu maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan? Jangan kita keliru, saudara-saudara. Doa tidak jemu-jemu adalah sikap yang kita percaya akan janji Allah. Sikap kita percaya akan janji Allah, karena itu kita terus minta. Doalah dengan tidak jemu-jemu. Jangan berhenti, jangan putus asa, jangan mempertanyakan apakah Tuhan lupa. Tidak, Tuhan tidak pernah lupa. Adalah tanggung jawab dan keharusan kita terus berdoa. Dan setelah itu kita percayakan semuanya dalam tangan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani berkata, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Nah, yang kedua, kita juga harus terus mengetuk. Meminta. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki kasih setia yang tiada berkesudahan. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Yang tidak kita ketahui adalah apa yang Tuhan sedang dan mau kerjakan untuk saudara dan saya. Ini kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah keinginan kita. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya, ini sering kita tidak tahu. Karena itu kita merasa, kenapa Tuhan tidak memberikan apa yang saya kehendaki? Seorang anak meminta sebuah sepeda kepada ayahnya, merengek terus. Ayahnya hanya diam dan berkata, sabar nak. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Lalu sang anak berkata, ayah, kenapa sih ayah tidak memberikan? Akhirnya ayahnya berkata, sabar anakku, tunggu waktunya, engkau akan melihat. Sampai pada satu hari ayahnya pulang membawa sepeda yang jauh lebih baik dari apa yang pernah diminta oleh anak. Sang anak begitu senang dan akhirnya dia sadar bahwa dalam kediaman, dalam sikap diam ayahnya, bukan ayahnya tidak memperhatikan, bukan ayahnya tidak mampu untuk melakukan, justru ayahnya sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang anaknya minta. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beriman, percaya adalah harus. Karena tanpa iman tidak seorang berkenan kepada Allah. Tetapi percaya itu bukan berarti, beriman itu bukan berarti apa yang kita mau harus Tuhan berikan. Tidak. Karena Allah punya kedaulatan. Allah yang mengerti siapa saudara dan saya. Sedangkan kita seringkali kita tidak mengerti siapa kita. Pikiran kita yang pendek.
Sederhana, jalan kita adalah jalan yang singkat, yang bodoh, tetapi jalan yang Tuhan sempurna. Karena itu percayakanlah hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Apapun keadaan saudara, keadaan saya saat ini, percayalah Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat peduli. Tetap setia, tetap percaya, tetap mengiringi Tuhan dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk mendengar firman-Mu. Pimpin kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh memperhatikan kehendak-Mu, sungguh-sungguh mengerti akan hadirat-Mu, dan sungguh-sungguh belajar untuk mengenal rancangan-Mu yang indah. Dan kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percayakan hidup kami dan mempercayakannya dalam tangan-Mu, sebab Engkau pasti memberikan yang terbaik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Baik jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur. Kalau sudah siap, mari kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dengarkan pertanyaan yang saya sampaikan dan katakan amin apabila jemaat percaya dengan sungguh-sungguh. Bukankah roti yang di tangan kita yang telah pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerimanya dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, mari siapkan cawan pengucapan syukur, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dengarkan pertanyaan saya yang kedua dan katakan amin apabila kita percaya dengan sungguh-sungguh. Jemaat yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari siapkan cawan pengucapan syukur. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan ucapan syukur, mengingat kasih Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik.
Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang telah Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Betapa kami merindukan peneguhan persekutuan kami dengan Engkau semakin diteguhkan, semakin dipererat. Begitu juga satu dengan yang lain di antara jemaat, agar kesatuan kami semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau diam dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan lanjutkan dengan pembacaan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita.
Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umat yang telah mati dan mengangkat semua umat yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang yang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita serukan moto keluarga besar GBI Kelor. Seluruh keluarga besar GBI Kelor menjadi keluarga kerajaan Allah yang siap masuk di dalam kekekalan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebelum kita menerima berkat penutup dalam ibadah ini, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman, yaitu yang pertama, mari kita terus menjaga melakukan protokol kesehatan dengan baik 5M. Saudara-saudara sudah tahu, yang belum divaksin segera ambil bagian untuk divaksin, untuk memperkuat imun kita. Jangan lalai. Yang sudah divaksin, jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Karena inilah caranya kita bisa mengurangi penyebaran virus corona. Yang kedua, berdoa supaya apabila Tuhan kehendaki, bulan Oktober kita akan mulai ibadah tatap muka. Ikuti pengumuman selanjutnya dari kami. Pada akhirnya mari jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat tangan kita, katakan kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib
Tuhan. Pada akhirnya jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu pada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan pandanglah wajah. Ke dalam tangan Bapa, hamba serahkan seluruh domba-dombamu jemaatmu ini dengan keluarganya, dengan segala usaha pekerjaan apapun yang dilakukannya. Kiranya Kau curahkan berkat-Mu dan penyertaan-Mu pada umat-Mu ini, sehingga mereka senantiasa terpelihara oleh Engkau. Cukupkan apa yang mereka butuhkan, dan Engkau kembalikan kesehatan bagi mereka yang sedang mengalami gangguan kesehatannya. Dan semua ini membawa kemuliaan bagi-Mu Allahku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulang engkau dengan membawa segenap berkat. Kiranya rahmat anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus turun menyertai engkau, memenuhi hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, menyambut semua berkat ini. Yang percaya dan diberkati bersama saya katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Selamat siang. Tuhan memberkati, selamat melanjutkan aktivitasnya.